Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah kajian Ahmadiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian Ahmadi yang insyaallah kita laksanakan rutin di hari Ahad pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah kita ucapkan atas limpahan curahan nikmat keberkahan yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua di setiap harinya, hari yang lalu, hari ini maupun hari yang akan datang. Juga salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengemban di jalan beliau di hari kiamat nanti. Jemaah kajian Ahad lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir di majelis kajian Ahad pagi di Masjidul Huda yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah iman kita, ketakwaan kita, pundi-pundi amal kebaikan kita yang insyaallah Allah akan mencatatnya di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kajian Ahad pagi pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 275. Kemarin 275, insyaallah kita lanjut di ayat 270. Sekilas ayat kemarin kita sudah membahas tentang tiga bahayanya bagi perorangan maupun bagi halayak umum. Insyaallah kita lanjutkan bahasan tentang ayat-ayat hebat dalam Quran surat Al-Baqarah tersebut. Sebelum kita mulai, kami selaku panitia mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih di rumah yang belum hadir di masjid Muda, monggo kita sama-sama hadir di majelis. Monggo kita sama-sama belajar menuntut ilmu, mengkaji tafsir surat Al-Baqarah yang insyaallah kita akan rutin di Ahad pagi. Kami bacakan beberapa susunan acara
cetak bagi yang pertama yaitu Quran, yang kedua yaitu kajian inti yang insya Allah dibawakan oleh beliau Ustaz Hadari Asari, yang selanjutnya itu lain-lain, dan terakhir penutup kita awali, kita buka kajian bagi pada kesempatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Nurul Huda ingkang minulya, mugi-mugi kula panjenengan tansah pinaringan rahmat lan berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, menjauhkan kita dari seluruh mara bahaya, musibah, kesulitan, dan menjadikan seluruh urusan kita mudah. Amin ya rabbal alamin. Semua manusia hidup itu pernah mengalami kesulitan, gitu nggih. Urip nek kepenak terus ya rasane ora seneng temen. Kepenak terus ya jadi rasane ora penak. Ya. Rasa kepenak we sebab merga tau ngrasakna ora kepenak. Sehingga kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan taksih ginanjar sehat wal afiat, diparingi kesehatan, diparingi kesempatan, diparingi pinten-pinten rahmatipun Allah ingkang boten saged dietang, boten saged di napa niku, tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan yang lebih penting lagi adalah Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat iman wal Islam. Jadi wong Islam menika nikmat nggih Bu nggih. Bersyukur dados tiyang Islam nggih Pak nggih. Tapi nek kula panjenengan kudu wong Islam.
Ya Allah ya Rabbi, sudah tidak beriman ditambah uripe sugih ora, ya, beriman ora. Rekasan apa mboten, Pak? Dunya rekasa, akhirat cilaka. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan hari ini kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 275 kemarin sudah kita singgung sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba, wong-wong sing padha mangan riba, la yakumuna ora jangleng illa kama yakumul ladzi yatahabbatuhu syaitan minal masih. Ora jangleng illa kejaba kama kaya yakumu janglenge alladzi yatahabbatuhu syaitan minal masih, kaya janglenge wong sing ketempelan setan mergo gemblung mergo gemblung, ya, ketempelan setan dadine kesambet setan, ya. Jadi gemblung. Zalika bi annahum, sing kaya kuwe merga dheweke qalu ngomong innamal bai'u mithlu riba, ngomong satemene dol tinuku kuwe mithlu riba, pada karo riba. Wa ahallallahul bai'a, padahal iki apa sih basa Jawane? Padahal Gusti Allah wis ngalalna, ya, maringna dol tinuku wa harramar riba, lan ngaramna riba, mengharamkan riba, nglarang riba. Faman ja'ahu mau'idatun mir rabbih, sapa wonge oleh pangeling-eling, oleh napa ya, peringatan, pengingat, ya, nasihat mau'idah mir rabbih, sekang pangerane, fantaha banjur dheweke mandek kang riba, ya, mandek kang riba, falahu ma salaf, mangka apa sing wis di apa namanya, apa sing wis dadi duweke, ya, falahu salah, ya, maka dadi duweke apa yang sudah pernah dilakukan hasil dari riba dulu, ya wis, ya, dadi duweke. Wa amruhu ilallah, lan urusane disumanggakna maring Gusti Allah. Wa man ada, sapa wonge sing mbaleni praktek maning riba, nglakoni maning riba padahal wis dielingna, faulaika ashabun nar, mangka dheweke kuwi dadi penghuni neraka.
manggone neraka. Hum fiha khalidun, dheweke kabeh langgeng ning jerone neraka. Kemudian ayat yang ke 276, yamhaqullahu riba, Gusti Allah menghilangkan, memusnahkan itu nopo nggih? Ngilangna ya, musnahna lah. Dadi desa jawabna ya. Memusnahkan ya. Memusnahkan nyirnakna. Sirna nggih, sirna. Gusti Allah nyirnakna riba wa yurbi sadaqat lan nyuburaken sedekah. Wallahu lan Gusti Allah la yuhibbu tidak mencintai menika napa? Ya, ora seneng apa remen nek Gusti Allah. Ya. Ya, ora seneng maring kula kafarin azim. Kula kafarin wong sing kafir ya. Wong sing kafir azim pendosa, wong sing seneng gawe dosa. Seneng gawe dosa niku napa? Gupak dosa. Lah sering berbuat dosa bolak-balik lakoni dosa niku napa bahasa Jawane? Wong gupak. Nggih. Gupak dosa. Kertas gupak nggih, Bu? Kayaknya kok aneh temen bahasa gupak. Kayak kamu. Ya. Satemene Gusti Allah mboten remen maring wong sing kafir lan gupak dosa. Ngono wae. Sing penting jenengan paham nggih? Sing penting paham. Tujuane. Asim ya, pendosa, senang berbuat dosa. Ya, wong sing gupak dosa. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi hari ini setelah membahas tentang sedekah, berikutnya Allah membahas tentang riba. Ya. Jadi yang pertama ketika menjelaskan alladzina ya'kuluna riba, wong-wong sing mangan riba, di tafsir Jalalain dijelaskan ar-riba wa huwa az-ziyadah fil muamalati bin nuqudi wal mat'umati fil qadari awil ajali. Tambahan dalam muamalah ya, utang piutang atau makanan, ada tambahan ya, dari kadar ya, atau karena apa namanya tambahan kadar atau karena tambahan karena tempo ya, ada tambahan karena tempo. Baik Bapak Ibu, ini saya bahas dulu penjelasan tentang pengertian riba supaya kita ada gambaran ya ketika membaca ayat-ayat tentang riba. Penjelasan tentang riba menika maksudnya nopo ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, riba itu tambahan ya, tambahan.
Yang dimaksud dalam syariat Islam itu para ulama membagi riba ada dua macam. Enggak ada spidolnya ya. Ini harus tak genah nah. Ben genah enggak ada spidol Pak. Nah, biasanya ada. Ya sudah. Ya. Jadi yang pertama disebut riba dain. Dain menika artosipun utang piutang. Ya. Hutang piutang sing dadekna ana riba. Hutang piutang sing dadekna ana riba itu ada dua kasus, ada dua jenis. Ya. Utang piutang nyaure jaluk tambah, nyaure ana syarat kudu ditambahi. Tambahan itu yang sering disebut dengan bunga, ya. Bunga dalam transaksi utang piutang itu riba. Itu namanya riba dain, riba utang piutang. Jadi ngutangi gawe syarat nyaure kudu ditambahi. Genah nggih Bu nggih. Niku sing diarani riba dain. Ya. Utang 1 juta syaratnya nyaure kudu 1.100.000. Nah, sing 100 niku jenenge riba. Nomor kalih ya taksih masalah riba dain, riba utang piutang. Utang 1 juta nyaure 1 juta. Perjanjiane sebulan. Jelas, Bu? Bener kan berarti utang piutang 1 juta nyaur 1 juta ning perjanjiane sebulan. Jebule sebulan urung tayeng nyaur, urung tayeng lunas. Ya. Belum bisa lunas. Karena 1 bulan nggak bisa lunas, kena denda. Ya, kena denda. Dendane seminggu 20.000. Dendane seminggu 20.000. Lah nyemurung tayang sikil lah wulan ngesuk ya suwan maning ya berarti tambah 100. Kena dendane sebulan kena 100. Ya. Jadi ini bunga. Ya. Jadi riba itu ada 2. Yang pertama riba dain. Dain itu riba di dalam transaksi hutang piutang. Ya. Dalam transaksi hutang piutang ada 2 jenis. Yang pertama hutang piutang dengan syarat tambahan, ya. Dengan syarat tambahan maka ini riba. Yang kedua hutang piutang sebenarnya nggak ada syarat tambahan, tetapi kan ada perjanjian jatuh tempo. Nah, ngelewati tempo denda dari jatuh tempo. Ya, gampangannya begini. Ini namanya riba dalam hutang piutang.
Gampang ya, Bu. Pokoknya nek utang piutang ya sejuta nyaur sejuta, tapi nek nganti jatuh tempo ratai bayar denda, oh berarti bunga. Nek ana denda berarti riba. Utawa utang piutang ya apa utang sejuta, tapi nek nyaur ya ana tambahan 100.000 per 1 juta per bulan. Misalnya utangnya sebulan kudu nyaure sejuta terus nek utangnya 2 juta ya 2 juta 200. Nek 3 juta ya nyaure berarti 3 juta 300, berarti niku riba. Gampangannya begitu. Itu yang namanya riba daen, riba karena transaksi hutang piutang ya. Atau yang kedua transaksi jual beli tetapi tempo. Transaksi jual beli tempo itu juga utang kan jadi nih ya. Misalnya jual beli motor 5 juta motor second, tapi nyaure 3 bulan ya, regane piro 6 juta misalnya, nganti 3 bulan urung kaya ngelunasi 6 juta ya kudu 6 juta setengah sih, dendanya 500. Nah itu karena tempo kan jadinya hutang, yang bayarnya hutang ya, tapi ada temponya. Nah karena ada tempo, melewati jatuh tempo dikenakan denda dalam transaksi hutang piutang itu riba daen. Yang kedua riba baik. Riba baik berarti riba jual beli. Riba baik ya. Baik itu apa? Jual beli. Bukan hutang piutang ya, tapi jual beli. Jual beli para ulama menjelaskan ada 2 jenis riba di dalam jual beli. Yang pertama disebut riba fadl, yang kedua disebut riba nasiah ya. Nasiah riba salah. Disebut dengan riba fadl ya. Yang kedua riba nasiah. Riba fadl itu transaksi jual beli barang ribawi, makanan pokok atau emas, makanan pokoknya beras, gandum itu. Atau 6 jenis barang ribawi ya. Ada apa saja? Emas, perak, gandum, kemudian garam juga ya, garam. Terus apalagi itu ada 6 ya, 6 barang ribawi. Nah 6 barang ribawi ini ya, kalau dilakukan transaksi jual beli itu dol tinuku, barter apa nih? Jol-jolan. Nah, jol-jolan. Beras jual beras, nggih. Udu beras jual duit ya. Mengko
alat tukar uang itu, beras karo beras, ya. Kemudian emas dengan emas, ya. Misalnya barter ijol-ijolan, emas karo emas, jenengan gadah emas Singapura, ya. Kula misalnya saya punya emas, ya emas Indonesia lah ya, pada ya, jenengan emas Singapura 3 gram, nggone nyong 5 gram, ya. Berarti gramnya pada napa mboten kadare, apa kadare itu ukuran, ya. Beda. Nah, ditukar, ya. Beda ukuran itu riba fadl. Riba fadl. Karena barang ribawi, ya, sejenis tetapi beda ukurannya, ya. Beras raskin kalau 64 pada 10 kilo nih kudune, ya ora gelem tat beda regane, nek arep mikir beda regane ya didol dhisit. Ya kemarin saya sampaikan, ya transaksinya jual beli dengan uang, dengan alat tukar. Tapi kalau beras dengan beras harus takarannya sama, ya. Kalau beda maka jadilah riba. Itu riba fadl. Yang kedua riba nasi'ah, ya. Riba nasi'ah itu riba karena tidak tunai, ya. Barang ribawi ada 6 jenis, tukar menukar beras dengan beras, ya. Wis ora apa-apa lah wong nyong pengen apa jenenge beras 64, yang butuh beras raskin pada 10 kilo nih, wis ora apa-apa. Ini barangmu tak gawa ya, kayak beras 64 10 kilo gawa Bali. 64 dijujukna 3 dina maning. Berarti ora kontan. Ora kontan. Nah, tidak kontan itu riba. Ringkesnya kayak begitu. Itu dalam 6 jenis barang. Saya tadi nggak sempat mencatat hadisnya ya, tentang 6 barang ribawi: emas, perak, gandum atau makanan pokok itu, beras kalau sekarang. Nah, jadi dalam waktu dekat akan ada masalah tukar menukar uang. Ya. Uang 1.000 ditukar oleh 90.000. 1.000 selembar oleh 90.000 5.000-an. Merga napa bada? Nggih napa mboten? Nah, nek arep babab biasane ada yang memanfaatkan untuk jasa tukar uang, ya. Orang punya 5.000-an baru gres dari bank, nah jenengan gara 1.000-an go aweh putune, lah kan butuh 5.000-an atau 10.000-an.
akhirnya nuker yang nuker 300.000 lah nggo badak kok saben 100.000 ditukar 5.000-an totalnya 90.000 jadi sing duwe 5.000-an ngarah Bati gelem napa mboten jenengan apa iya berarti timbang bengong lah sing duwe duit 5.000 ora gelem ya wis nyong dodolan golek batik kan duitnya ngajar kabeh 5.000-an biasanya kayak gitu jasa memanfaatkan momen-momen lebaran itu kan uang dengan uang ya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah itu sekilas tentang penjelasan tentang riba nanti kalau ada yang keliru dikoreksi ya. Nah yang kedua kita lanjutkan pembahasan tafsirnya wong sing mangan riba ya, itu la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan minal masi. Ini menjelaskan ya, tentang efek negatif atau dampak negatif riba, makan riba. Orang yang makan riba tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang gemblung kesambat setah. Saya kemarin sudah sampaikan di dalam tafsir ya, berdiri sebagaimana atau seperti berdirinya orang yang kemasukan setan maksudnya adalah berdiri min kuburihim, berdiri bangkit dari kuburnya. Itu beberapa tafsir menerangkan seperti itu, termasuk di tafsir jalan lain. La yakumuna min kuburihim illa qiyaman kama yakumul ladzi yatahabbatuhu syaitan minal masih. Minal masih al junun. Ya. Gila muta'alliqun biyakumuna ya. Gila terkait dengan berdirinya ya. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah bahayanya orang yang makan harta dari hasil riba. Kalau diperpanjang, diperluas pembahasan tentang efek negatif dampak dari makan harta haram yang namanya riba, maka bukan hanya sekedar nanti bangkit dari kuburnya saja, tetapi itu menggambarkan tentang riba ini ada dampak negatifnya yang besar yang hakikatnya terjadi juga pada kehidupan manusia di dunia yang mencerminkan dari penyakit hati yang tamak, rakus, tidak peduli dengan sesama, tega ya, bengis, kejam terhadap orang lain ya, praktek riba. Riba di dalam Al-Quran di ayat ini biasanya riba itu membahasnya riba dain, biasanya riba utang piutang ya. Ada yang menjelaskan riba di dalam Al-Quran biasanya yang dimaksud adalah riba hutang piutang ya. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, bayangkan bagaimana rusaknya efek
negatif dari praktek riba. Orang butuh duit, gampangannya gede-gedenya 10 juta lah, butuh 10 juta, mendesak nggo sesar. Oh sesar anu ya, luweh kang 10 juta sekarang ya. Nah, berapa sekarang sesar? 15 ya. 12. Kemudian karena mendesak butuh uang segera ya, cari utangan susah ya. Ada yang mau ngutangi tapi pakai agunan. Ngertos agunan? Boroh. Nah, saya mau memberi contoh yang terjadi di masyarakat. Boroh agunannya sawah. Ini praktek di kampung. Kalau nggak tahu zaman tahun berapa saya ditanya. Kalau di sini yang nggak ngerti. Ya. Ini di desa lain. Jangan-jangan sama. Jadi borohnya adalah sawah. Karena sawah itu dijadikan boroh, saya mau tanya, yang ngelola sing nanduri, sing ngutangi apa sing diutangi? Sing ngutangi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sing garap sing ngutangi, digarap nganti lunas. Mengutang kok ya, sewa sih kena ya, setahun peribasane 2 juta, lagi butuhnya 15 juta ya, paling ora 10 juta didol eman ya, tapi butuh duit segera. Akhirnya apa? Bukan disewakan. Nek disewakno mung oleh 2 juta. Ya. Butuhnya 15 juta. Nek didol ya oleh 50 juta luweh lah, mungkin 1 juta. Jadi akhirnya di apa namanya? Hutang tapi go agunan. Ya. Setahun utangnya 15 juta lunas napa mboten Pak? Ya ora. Penghasilane kang tani sawahe nggo agunan, digarap sing ngutangi. Lah terus arep nyaur kang hasil apa? Setahun ra lunas, 2 tahun ra lunas, 3 tahun ra lunas, 7 tahun urung lunas isih digarap sing ngutangi. Badhe ora sing ngutangi? Badhe napa mboten? Ya badhe. Ya. Coba 7 tahun nek nyewa 14 juta. Iki sing diutangi sing mikir nyaur utang urung teyeng nyaur utang ya, mikir madang bendinane sawahe wis dinggo agunan. Kejem napa mboten? Pitung tahun ora lunas, akhirnya sumeleh ya, kepriwe lagi lah sawahe nyong ya. Nyong ora tayang golek kerja liyane dodolan ra tayang tayange tani. Tawi sawahe nyong ning rika. Ki kepriwe urusane gitu. Lah kan perjanjiane agunan nganti lunas. Nek urung lunas ya isih tak garap nyong. Lah nyong ora tayang madang bendinane apa maning nyaur utang. Akhirnya apa Pak? Yes.
Nah, saya mau bilang gitu. Ya nek ngono ya nggo nglunasi dol. Digarap sing ngutangi 10 tahun ya on dol sawahe. Dol ning sapa? Sing ngutangi. Dibayar separone. Regane kudune 100 juta yen gelem tampani 50 juta, ra gelem ya bayar utange nyong. Lah judek kan. Jadi kayane bantu ngutangi, jebole nekek karo midek. Itu praktek riba. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kaget dulu ditanya di Cilacap sebenarnya ya, ada yang tanya. Saat kasus di kampung itu orang punya sawah, utang, ya. Sawahnya gue agunan. Terus tapi sing garap sawahe sing ngutangi. Selama belum lunas masih digarap sing ngutangi. Loh, ya rekah sapa nek mung duwene sawah gitu. Genah prakteknya kayak gitu. Wah, ya. Nah, jadi ya wajar kalau wong ngomong oh kok setan. Kesetanan. Sebab napa gelem bayar sawahe tapi diidek regane. Dia napa mboten murah. Nek ning kene tani gula berarti ngutangi bayare gula. Lah bayare ribu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian perlu kita ingat ya kaidah yang diterangkan para ulama. Kullu qardin jarra manfaatan ya. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Semua utang mengambil manfaat, mengambil keuntungan, maka keuntungan itu riba. Semua bentuk utang piutang kok mengambil manfaat, riba. Makanya saya itu sampai membaca itu orang yang hutang, Pak, Bu, ya. Orang datang lagi butuh uang, hutang, ya, minta diutangi. Nggak pernah silaturahmi, jarang silaturahmi. Ya kalaupun sering silaturahmi, ya dolan-dolan ngopi biasa, ngobrol, ora tahu nggak apa-apa. Bareng diutangi 10 juta, sering teka nggawa gula, kopi, apel, buah pir. Kopi, gula, buah pir, buah apel ki riba. Loh, nyong kan orang netapna syarat. Iya, rika nampani manfaat, mengambil manfaat dari orang yang butuh utangan. Biasa teka orang gawa apa-apa bareng duwe utang ra kepenak lah. Golet kopi, apel baper, dolan mesti karo gawa-gawa. Lah itu manfaat, mengambil manfaat, mengambil keuntungan dari utang piutang sebenarnya tidak disyaratkan, tapi kan tahu kebiasaan. Biasane ngendong orang tahu gawa apa-apa, bareng duwe utang ngendongnya gawa gula kopi, riba. Ya maksudnya kayak biasa bahen lah, duwe utang ngendong ya rasa gawa apa-apa gitu. Gara-gara duwe utang kemudian terus orang kepenak lah. Gawa. Ya ini hal-hal yang kita perlu jaga.
Gitu Bu ya. Jadi aja malah ngrasaka wis tak utang 10 juta wis 3 bulan, 5 bulan, nganti 5 bulan urung lunas. Ora pengerten. Dolan nih ngendong-ngendong. Ora gak apa-apa blas gitu. Ora semut dulur temen gitu loh, ora semut dulur. Nah, ini harus kita hindari ya. Hindari hal yang terkait dengan risiko pakai. Jadi kembali kepada tadi dampak negatif dalam kehidupan masyarakat kita, ya dampak secara pribadi orang yang makan riba itu semakin tamak, semakin rakus, semakin banyak penyakit hatinya, semakin bakhil, semakin semua ini diperhitungkan pakai uang. Ya. Yang kedua orang itu jadinya ya kayak orang kesetanan. Hidup di dunia itu, walaupun tadi disampaikan bahwa berdiri kayak kesurupan setan itu ketika dibangkitkan dari kubur, ya, di dunia saja ya kayak kesetanan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian ya, dampak pada pribadi orang juga, dia menjadi manusia yang tidak peka lagi pada kebutuhan orang, tidak peduli, tidak ada solidaritas sosial ya. Yang dipikirkan adalah badi piro. Itulah orang yang makan harta riba ya. Belum nanti dampak di masyarakat ya. Dampak di masyarakat bisa terjadi permusuhan masyarakat. Akhirnya muncul kebencian ya. Antara yang kaya dengan yang miskin, yang terjadi adalah musuhan ya. Gampang diadu domba, orang yang miskin dimobilisasi, wah kaya wong sugih ngapa, kaya orang mong orang mong dadi rentenir tapi yo ngingu demit, ngingu tuyul, ngingu apa wis gampang disulut permusuhan. Akhirnya wis dibakar bae omahe. Jadi orang kaya menjadi dimusuhi. Ya. Istilahnya kalau teori orang komunis itu pertentangan antar kelas ya, antara berjuis orang-orang kaya dengan proletar, orang-orang miskin itu pokoknya didu terus. Islam itu mengakui boleh ada orang kaya tapi peduli, menyayangi ya, ada solidaritas terhadap yang miskin. Islam itu tidak menganggap dosa orang itu miskin, tetapi bersabar, tidak membenci, tidak memusuhi orang yang diberi kekayaan. Ini yang penting kita pahami di dalam ajaran Islam itu. Jadi tidak boleh ada bentuk doktrin orang kaya harus dimusuhi. Ya, orang kaya itu musuh, dimusuhi. Atau orang miskin itu nggak layak ada di dunia ya, yang boleh hidup hanya yang kuat. Gusur mati ya sana melarat, kalau perlu diobong tokone, warunge, omae, kampunge tong. Itu pikiran orang kaya yang memang semakin tamak, semakin rakus. Hal seperti itu nggak boleh dalam Islam. Islam itu mengakui ada perbedaan strata ekonomi. Demikian. Ini panjang lebar kalau kita bahas tentang dampak sosialnya, dampak ekonomi. Ya, riba itu bikin rusak tatanan ekonomi. Saya tidak
mudeng ya, tidak ahlinya ekonomi makro ya. Konon riba itu yang menjadi biang inflasi ya. Dampaknya itu macam-macam gara-gara riba. Wallah alam bisawab. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, riba itu ngerusak ya, ngerusak. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gara-gara riba. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau orang itu 5 menit ya. Bagaimana kalau orang itu pernah melakukan perbuatan riba kemudian sadar? Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbi, setelah ada nasihat peringatan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, orang itu jadi sadar, fantaha lalu mau berhenti, falahuma salaf, yang sudah ya sudah, sing wis ya wis ya. Ya ojo kemudian omahe diobong, kendaraane dirusak, kemudian tuku kang hasil riba, enggak ya, yang sudah ya. Jadi falahuma salaf wa amruhu ilallah, urusane mengkoneng akhirat terserah Gusti Allah. Jangan dirusak ya properti atau hasil miliknya yang dulu pernah praktek riba. Nek jenengan isih ora tenang disedekahna tanggane ora apa-apa. Omahe wis tak wakafno bae lah ngono nggo dinia. Kae sawahe nyong biyen tuku hasil riba kae wis ngono bagi-bagi nggo rondo sadung jampang ngono gentenan tuh. Garap ya monggo misalnya gitu. Dan yang orang nganu main ora milik ya. Nah, tetapi intinya jangan dirusak. Ya. Itu pesan saya karena saya dapat cerita-cerita yang kemudian sadar malah barang-barang seperti itu dirusak. Falahuma salaf, yang sudah berlalu ya sudah, hak dia. Urusannya nanti urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa man ada nek wis dielingna, sudah dinasehati kok baleni. Nah, itu Allah mengatakan faulaika ashabun nar. Nah, itu penghuni neraka. Ya. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam neraka. Kok bisa kekal? Nah, ini ada kaitannya dengan kalimat qalu innamal bai'u mithlur riba ya. Mereka mengatakan jual beli bisnis padha bae karo riba, menyamakan yang halal dengan haram, menghalalkan yang Allah haramkan. Nah, itu risikonya besar ya. Jadi menghalalkan yang Allah haramkan itu merusak imannya, merusak Islamnya gitu. Nah, terakhir ayat ke-276, wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi antara riba dengan sedekah, kalau sedekah itu dampaknya positif untuk ekonomi, untuk pribadi orang, untuk kebersihan hati, itu hasilnya menghasilkan hal-hal yang positif, yang baik-baik. Tapi kalau riba, ya, Allah memusnahkan riba, artinya Allah menghilangkan barokahnya. Walaupun duitnya ketone akeh, tetapi
nggak ada berkahnya, memusnahkan barokahnya. Itu yang Allah jelaskan perbandingan antara riba dengan sedekah. Kalau riba itu Allah haramkan, Allah musuhi, Allah nyatakan perang terhadap orang yang melakukan riba, Allah cabut barokah hartanya, Allah jadikan harta itu justru menimbulkan banyak penyakit hati, banyak malapetaka, musibah karena riba. Tapi kalau sedekah beda. Sedekah itu Allah jadikan, karena sedekah menjadikan hati kita bersih, menjadikan masyarakat itu hidup damai, harmoni, menjadikan masyarakat itu saling menyayangi, yang kaya peduli terhadap yang miskin menghormati dan melindungi harta orang yang kaya, begitu. Jadi dampaknya sangat berbeda. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita perlu memperhatikan bahayanya riba, karena Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Harusnya yang kita galakkan adalah sedekah, ya. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Dan Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Kulla kafarin, semua orang kafir. Sesungguhnya Allah tidak mencintai semua orang kafir. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan bitahlilir riba, kafir gara-gara menghalalkan riba. Kasar ya. Kenapa kemudian ditutup oleh Allah innallaha la yuhibbu kulla kafarin? Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang kafir, semua orang-orang yang kafir. Padahal ini lagi bahas riba. Kafir bitahlilir riba, kafir gara-gara karena menghalalkan riba. Allah tidak mencintai orang kafir, ya kafir gara-gara menghalalkan riba. Makanya jangan main-main dengan riba. Jangan menganggap riba sama jual beli sama. Jangan menganggap jual beli halal, riba juga halal. Jangan sampai menghalalkan riba. Asim, dan orang yang pendosa, banyak melakukan perbuatan dosa, fajirun bi aklihi, yaitu orang yang banyak berbuat dosa karena memakan riba. Bisnisnya dengan cara riba, mengembangkan hartanya dengan cara riba, akhirnya yang dimakan tiap hari hasil dari riba. Asim, pendosa, kupak dosa. Sebab dina-dina sing dipangan riba, madang banda hasil riba, ngopi hasil riba, ngeteh hasil riba, mendoan, tuku mendoan hasil duit riba. Ya, akhirnya kupak dosa. Innallaha la yuhibbu kulla kafarin asim. Sak temene Gusti Allah ora remen maring wong-wong sing kafir, sing menghalalkan riba, lan wong sing kupak dosa, sing dina-dina mangane hasil riba. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jemaah kajian agama lagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tafsir surat Al-Baqarah ayat 276 tentang riba versus sedekah. Bahwasanya riba itu akan membinasakan, menghancurkan, menghilangkan keberkahan, sedangkan sedekah justru malah mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Semoga kita menjadi seorang muslim yang senantiasa rajin bersedekah dan terhindar dari riba. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang untuk yang selanjutnya. Kajian Ahad pagi pada kesempatan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Untuk Ustaz Furqan, ada yang mau bertanya? Kali bisa dijawab terlebih dahulu kepada beliau. Bapak yang mau bertanya, kami persilakan. Monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umpama ada seorang kaya umpama itu anak sudah bagaimana tubuhnya. Jadi Orang kaya seneng ada orang kaya diri umpama ahli riba. tapi senang sedekah. Ini pertanyaannya kelas berat ya. Ada orang kaya ahli riba seneng sedekah kepriwe? Bapak Ibu sekalian, wallahu a'lam bishawab ya. Yang perlu kita ingatkan, nasihati supaya meninggalkan ribanya. Sayang sifat dermawannya kalau itu dari hasil riba. Ya, dinasehati, dielingna. Maniman wong seneng sedekah kok hasilnya kan riba. Yang kedua, ya, sedekah dengan harta haram, mensedekahkan barang dari harta yang haram itu tidak mendatangkan pahala. Ya, tidak mendatangkan pahala. Bagi yang menerima bagaimana? Bagi yang menerima itu memperhatikan sumber uangnya, ya, sumber uangnya. Kalau yakin pasti dari sumber haram, kita yang tahu tidak boleh menerimanya. Ya. Kalau yang nggak tahu, nggak apa-apa. Tuh. Kalau dia punya sumber halal dan haram, misalnya PNS, pekerjaan halal, gajinya berarti halal, tapi juga praktek jadi rentenir, kan berarti dia punya dua sumber. Maka kalau disuguhi ngopi ning kono ya niate ngopi sing sangka sumber halal. Itu bagi kita yang tahu. Sing ora ngerti sih ora urusan. Sing ngerti, yang ngerti. Kalau dia cuma satu-satunya sumber dari penghasilan riba, maka tidak boleh. Tetap haram. Ya. Kalau mau warok, nah warok beda lagi hukum, perspektifnya bukan mikir, itu tasawuf ya. Warok hati-hati. Orang yang bercampur hartanya dari sumber halal dan haram, idza ikhtalatal halal wal haram, ghulibatil haram. Kalau harta itu campur antara halal dengan haram, maka jatuh hukumnya haram.
Gitu. Maka waroknya kita jadikan, kita hukumi haram. Gitu. Jadi ini kalau mau level warok. Kalau level normatif fikih dohirnya, maka niatkan pada memakan atau mengambil dari sumber halalnya. Nah ini supaya ada, saya sampaikan supaya ada keseimbangan ya, proporsional nanti, karena kalau enggak bisa kita saklek nanti berat ya. Jadi saya sampaikan seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk orang yang ahli riba dinasehati semoga berhenti ya. Kemudian sedekahnya tidak ada pahalanya. Bagi yang menerima sedekah, kalau tidak tahu ya tidak apa-apa, tapi kalau yang tahu tidak boleh, kalau itu pasti dari barang haram. Kalau bercampur sumber penghasilannya, maka kalau makan darinya maka diniatkan memakan dari yang sumber halal ya. Tapi kalau mau warok, jatuhkan hukum haram, yaitu karena hartanya bercampur gitu. Kan orang ngerti ya, dompetnya kan sumber gaji halal apa penghasilan haram, gue tuku kopi ya. Jadi karena nggak tahu itu maka warok lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Nggih. Pinjam sama orang, nanti dari hasil itu saya kalau kasih ke orang tersebut, tapi nggak ada perjanjian, cuma hanya hasil sebenarnya, hasil dari keuntungan, masuk riba. Ya, ini kalau sudah malu masuk mulai persoalan di bisnis, di dunia bisnis, nanti panjang ya. Jadi ahlinya beliau. Gurunya fikih muamalah nanti Ustaz Ifat bisa di luar forum. Tapi intinya begini, Bapak Ibu sekalian, ada salah kaprah di masyarakat itu tentang mengutangi sama memodali. Ya. Ngutangi berarti kudu balekna. Nek memodali berarti join. Punya risiko rugi, punya risiko untung. Gitu. Nah, ini salah kaprah pertama yang harus kita dudukkan. Kalau statusnya itu ngutangi, maka ya, yang memberi uang tadi, meminjami uang itu tadi, itu tidak punya hak atas keuntungan. Tapi kita yang diutangi mempunyai kewajiban mengembalikan penuh badi maupun bangkrut bisnisnya ya itu. Nah, kemudian bagaimana kalau statusnya hutang memang harus dikembalikan penuh, maka dia tidak ada perjanjian bagi hasil, nggak boleh ada perjanjian bagi hasil, tidak boleh ada memberikan keuntungan ya. Itu poin pertama. Nah, kalau statusnya seperti itu hutang, baiknya selesaikan dulu Pak kasus hutangnya. Sudah lunas, jenengan badi dan seterusnya, wes lunas, nggak ada ikatan utang piutang, baru mungkin ada rasa terima kasih, ya ngesok dolan tak jujuki apa itu, wes tahu kemudian dibantu. Nah, gitu, supaya memisahkan antara rasa rikuh karena ikatan utang piutang. Kalau itu hasil dari atau pengaruh dari ikatan ada utang piutang, nanti sesuatu yang kita berikan kepada yang menghutangi bisa jatuh kepada bentuk riba. Itu. Karena begini, biasanya orang itu terjadi menganut adat kebiasaan. Kebiasaannya apa?
orang ngutangi dia tidak mengucapkan syarat, tidak menentukan syarat, tapi sing diutangi kudu ngerti aweh. Paham gak ya? Itu nanti akan kena al ma'ruf urfan kal masrut syarton. Kalau sudah menjadi dikenal sebagai kebiasaan, maka sama dengan perjanjian. Gitu. Keadaannya begitu. Ya pokoknya orang nang perjanjian awes spiro-spiro nggak ada ustaz. Iya, tapi wis dadi adat. Nek diutangi ya kudu aweh. Hasilnya itu sama dengan perjanjian. Begitu ya. Jadi ada kaidah apa? Al ma'ruf urfan kal masrut syarton. Yang dikenal menjadi kebiasaan tanpa perjanjian pun kal masrut syarton, maka dianggap ada ikatan perjanjian. Gitu. Karena nek ora aweh mesti digrundeli ning mburi. Kae ora awas kok nek butuh modal maning ora bakal tak silihi. Ya kan? Nah, itu ada perjanjian tak tertulis di dalam diam. Wallah alam bisawab. Itu memang dalam amalan itu banyak kasus-kasus yang belum dibahas secara rinci. Barangkali ada waktu yang panjang kita membahas tentang amalan. Insya Allah di lain waktu. Untuk kajian pagi pada kesempatan kali ini kita tutup dengan bacaan bersama-sama. Dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.